Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana Al-Mas'ud dari nomor induk mahasiswa 12620520323. Di sini saya akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari program mata kuliah perencanaan evaluasi program pendidikan yang telah tersampaikan sebagaimana video berikut ini. Sini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian langkah-langkah evaluasi program yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring evaluasi program. Yang pertama adalah pengertian dari evaluasi program pendidikan. Evaluasi secara etimologis berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian terhadap sesuatu. Evaluasi dapat digunakan pada bidang yang sangat luas, termasuk pada bidang pendidikan, yang pada artian umum adalah penelitian, dan kata itu dapat digunakan dalam segala sesuatu. Dengan demikian, mengevaluasi berarti menilai apakah sesuatu itu bernilai atau tidak bernilai. Sedangkan pengertian dari program sendiri yaitu sebagai rencana. Yang dimaksud di sini dengan evaluasi program pendidikan adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pembinaan yang tepat pula dalam perencanaan yang sudah direncanakan dalam ranah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah evaluasi program dibagi menjadi 3, yaitu persiapan evaluasi program, pelaksanaan evaluasi program, dan monitoring evaluasi program. Nah, di sini sebelum melakukan evaluasi program, dilaksanakan seorang evaluator harus melakukan persiapan secara cermat. Persiapan tersebut antara lain yang pertama penyusunan evaluasi, setelah itu validasi instrumen evaluasi, menentukan jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan evaluasi, dan penyamaan persepsi antar evaluator sebelum pengambilan data. Penyusunan evaluasi terkait dengan model seperti apa yang akan diterapkan dalam melakukan kegiatan evaluasi program. Jadi evaluasi sendiri punya model-model tersebut yang berupa seperti model Matt-Vessel dan Michael, model Stake, serta model kesenjangan, model Glaser, model Michael Scriven, model evaluasi kelawanan, dan model need assessment. Setelah rencana tersebut tersusun atau rencana evaluasi telah tersusun, langkah selanjutnya yaitu penyusunan instrumen evaluasi. Nah, instrumen evaluasi yang disusun bergantung pada metode pengumpulan data yang dipilih. Langkah-langkah menyusun instrumen evaluasi merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Seperti contoh, tujuan menyusun lembar pengamatan adalah untuk mengetahui aktivitas belajar peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu kita membuat kisi-kisi yang berisi tentang perincian variabel dan jenis instrumen yang akan kita gunakan untuk mengukur bagian variabel yang bersangkutan atau yang dikembangkan dari kisi-kisi objek yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu membuat butir-butir instrumen. Nah, sesudah kisi-kisi tersusun, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah membuat butir-butir instrumen. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu menyunting instrumen. Menyunting ini dilakukan pada tahap
yang meliputi mengurutkan butir menurut sistematika yang dikehendaki evaluator untuk mempermudah pengolahan data. Yang selanjutnya menuliskan petunjuk pengisian, identitas, dan sebagainya. Memuat pengantar permohonan pengisian bagi angket yang diberikan kepada orang lain seperti pedoman, wawancara, pedoman dokumentasi. Setelah itu membuat identitas yang menunjuk pada sumber data dan identitas pengisi. Nah, begitu. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan evaluasi program. Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis. Evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi hasil, serta evaluasi proses. Evaluasi yang pertama yakni reflektif. Evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi kurikulum sebagai suatu ide. Istilah reflektif ini mencoba mengkaji ide yang dikembangkan dan dijadikan landas bagi kurikulum. Dan yang kedua adalah evaluasi rencana. Evaluasi rencana ini dilakukan ketika proses penulisan program sebagai suatu rencana sedang berlangsung maupun waktu penulisan yang telah selesai dikerjakan. Pada intinya rencana ini hanya menghubungkan antara evaluasi rencana dengan evaluasi reflektif. Selanjutnya adalah evaluasi proses. Evaluasi proses bisa dikatakan istilah implementasi program. Yang dimaksud adalah memperkuat pengertian program sebagai suatu proses yang dianggap ini memberikan kedudukan yang sama antara dimensi sebuah program sebagai ide, setelah itu sebagai rencana, setelah itu sebagai hasil, dan juga program sebagai suatu kegiatan. Yang terakhir adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini merupakan evaluasi yang paling tua, bisa dikatakan seperti itu. Bahkan pada mulanya yang dimaksud evaluasi identik dengan evaluasi hasil. Lebih lanjut, hasil yang dimaksud itu adalah hasil dari belajar dalam pengertian sebuah pengetahuan yang dapat diserap oleh peserta didik. Jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik itu merupakan indikator keberhasilan suatu program pembelajaran. Untuk kesimpulan dari 4 evaluasi tersebut, mempengaruhi seorang evaluator dalam menentukan metode dan alat pengumpul data yang digunakan atau mengumpulkan semua data-data yang sudah dikerjakan agar kegiatan pengumpulan data akan diuraikan bagaimana mengumpulkan data yang baik dengan menggunakan berbagai alat pengumpul data. Mungkin itu saja. Agar proses pelaksanaan evaluasi program pendidikan berjalan dengan baik dapat menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengambilan data dengan teks. Yang pertama yaitu buka buku versus tutup buku, artinya penyelenggaraan tes yang memperbolehkan tester untuk membuka buku ataupun menggunakan kalkulator. B. Tes diumumkan versus tes dirahasiakan, artinya penyelenggara tes yang tidak memberikan kesempatan pada tester untuk membuka buku atau menggunakan kalkulator. C. Tes lisan atau tes tertulis, artinya tes yang tertulis dan dijawab secara tertulis pula. D. Tes tindakan atau praktik, artinya tes tindakan atau praktek adalah tes yang mengharapkan seseorang tester untuk melakukan tindakan tertentu.
Untuk pengambilan data yang selanjutnya yaitu dengan cara observasi. Bila seorang evaluator memutuskan untuk memanfaatkan metode observasi sebagai metode pengumpul data, maka perlu menjaga agar realitas observasi dapat dipertanggungjawabkan secara semaksimal mungkin. Oleh karena itu, seorang evaluator hendaknya mengetahui sumber-sumber kesesatan observasi, karena observasi sendiri merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting yaitu proses pengamatan dan ingatan. Pada masing-masing proses ini terkadang sumber kesesatan yang perlu mendapat perhatian dengan seksama. Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu dengan cara angket. Metode observasi yang baru dibahas merupakan cara yang sangat baik untuk mengamati tingkah laku manusia yang dapat dilihat dengan mata, yaitu tingkah laku dalam ruang, waktu, dan keadaan tertentu. Sungguh pun begitu, masih banyak hal yang tidak dapat diungkap dengan observasi, misalnya perbuatan yang sangat pribadi dan perbuatan di masa lampau. Untuk mengungkap data tentang hal tersebut, metode angketlah yang paling tepat. Namun harus memperhatikan ada pun asumsi yang dapat digunakan untuk menggunakan metode ini. Yang pertama, subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, apa yang dinyatakan subjek kepada evaluator adalah benar dan dapat dipercaya. Dan yang ketiga, interpretasi subjek tentang pertanyaan yang diajukan kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh evaluator. Untuk pengambilan data selanjutnya yaitu dengan wawancara. Apabila wawancara dijadikan satu-satunya alat pengumpul data, maka wawancara akan berfungsi sebagai metode primer. Sebaliknya, bila digunakan sebagai alat untuk mencari informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, maka akan menjadi metode pelengkap pada saat-saat tertentu. Selain pengambilan data dengan wawancara, pengambilan datanya selanjutnya itu bisa dilakukan dengan analisis dokumen dan artefak. Dokumen sendiri memiliki pengertian yaitu catatan mengenai kejadian di masa lalu yang ditulis atau dicetak, seperti surat, catatan harian, dan dokumen lainnya yang relevan. Sedangkan artefak sendiri memiliki arti yaitu objek material dan simbol dari kejadian masa lalu dan saat ini, kelompok orang atau organisasi. Dengan kata lain, artefak adalah segala sesuatu yang dihasilkan atas kecerdasan manusia. Langkah terakhir yaitu monitoring pelaksanaan evaluasi program. Yang pertama, fungsi pemantauan. Fungsi pokok yaitu mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana program. Yang kedua, sasaran pemantauan yaitu dengan menemukan hal-hal bagaimana seberapa jauh pelaksanaan program. Yang ketiga, pelaku pemantauan yaitu dilakukan oleh evaluator bersama dengan pelaku atau praktisi. Yang keempat, teknik dan alat pemantauan seperti teknik wawancara yang membutuhkan alat pedoman wawancara dan perekam wawancara. Yang kelima, perencanaan pemantauan, dan keenam, pemanfaatan hasil pemantauan. Data yang telah terkumpul dari hasil pemantauan secepatnya harus diolah karena segera diketahui apabila pelaksanaan program tersebut tercapai atau tidak. Baik, terima kasih, itulah penjabaran dari kelompok 13 mengenai langkah-langkah evaluasi program. Jika ada yang kurang atau lebih, kami dari kelompok 13 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.